Headline Liputan6.com kembali menyapa Anda dengan topik tim pencari fakta kasus gagal ginjal akut anak dibentuk bakal menentukan siapa yang bertanggung jawab. Saya Wayan Diananto mengajak Anda menyimak laporan selengkapnya. Jumlah kasus gagal ginjal akut pada anak mencapai 324 per 6 November 2022. 195 bocah meninggal dunia akibat penyakit ini, 27 dalam perawatan sementara 102 lainnya sembuh. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN membentuk tim pencari fakta atau TPF kasus gagal ginjal akut. TPF kasus gagal ginjal akut yang diketuai Muhammad Mufti Mubarok bertugas mencari penyebab gagal ginjal akut atipikal pada anak, mengedukasi, dan melindungi masyarakat. Temuan awal menyebut ledakan kasus ini adalah kejahatan sistematis, tak hanya melibatkan pelaku usaha tapi juga kelalaian sistem pengawasan pada peredaran obat. Mufti menyayangkan di tengah korban yang berkelimpangan, pemerintah terkesan kurang responsif. Yang ada hanya imbauan agar tidak mengonsumsi obat tertentu penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Makin miris karena tak ada yang mengacungkan tangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas meninggalnya ratusan anak Indonesia. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM kemudian mengaku bertanggung jawab. TPF akan mengunjungi BPOM yang dinilai tidak terbuka dan kurang kooperatif. Meski sulit mendapat data, TPF terus melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk melaporkan kasus yang ada. Saat ini, BPKN menerima 6 laporan pengaduan terkait kasus gagal ginjal akut. 4 dari Jakarta, 1 Bekasi, dan 1 lagi asal Jawa Timur. Hasil penyelidikan TPF akan diserahkan kepada sejumlah pihak dari Presiden Jokowi hingga DPR. Terbentuknya TPF kasus gagal ginjal akut disambut hangat Ketua Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI David Tobing. Meski telat, TPF dianggap pas untuk meneliti kasus ini. Sejak awal, David tidak sepakat dengan langkah BPOM. Terlebih ketika BPOM mengumumkan 133 obat yang disebut aman. KKI menyebut woro-woro ini kebohongan publik mengingat 8 di antara seratusan obat itu bahaya untuk dikonsumsi. BPOM mestinya tak terlalu percaya terhadap produsen obat. Epidemiolog Diki Budiman menyebut adanya kadar etilen glikol dan dietilen glikol yang tinggi pada obat sirup adalah kecolongan besar dari banyak institusi. Selain BPOM dan Kementerian Kesehatan, publik juga harus bersikap kritis dengan melihat ke hulu. Siapakah yang mengurusi impor-ekspor bahan baku obat? Kementerian Perdagangan, Perindustrian, ataukah Bea Cukai? Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas cemaran etilen glikol dan dietilen glikol di atas batas aman, investigasi menyeluruh mutlak dibutuhkan. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN Rizal E. Halim melihat kasus gagal ginjal akut pada anak dari kacamata hukum. Korban dan keluarga layak mendapat perlindungan sesuai amanat undang-undang. BPKN lalu merekomendasikan 4 langkah penting kepada pemerintah. Pertama, mengevaluasi secara menyeluruh atas proses penerbitan izin edar obat dari praregister hingga distribusi. Kedua, melakukan audit secara komprehensif dari hulu ke hilir dalam proses sediaan farmasi di Indonesia, termasuk industri bahan bakunya. Ketiga, membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus gagal ginjal akut. Terakhir, mendesak pemerintah menaikkan status penanganan penyakit menjadi kejadian luar biasa. Diki Budiman mempertanyakan mengapa gagal ginjal akut belum ditetapkan sebagai kejadian luar biasa padahal seluruh aspek telah terpenuhi. Ia mengingatkan pemerintah soal pentingnya good governance yang meliputi akuntabilitas kinerja, transparansi, dan manajemen data untuk menangani kasus ini. Berkaca pada ledakan gagal ginjal akut, pemerintah punya 3 pekerjaan rumah, yakni leadership, manajemen, dan komunikasi risiko.
Hingga saat ini DKI Jakarta punya jumlah kasus gagal ginjal akut terbanyak di Indonesia, yaitu 83, menyusul kemudian Jawa Barat 41 dan Aceh 32. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit gagal ginjal anak awalnya masuk dari obat sirup yang dikonsumsi. Setiap obat sirup pakai senyawa pelarut tambahan. Senyawa pelarut tambahan masuk ke tubuh dan terjadi proses metabolisme di sana. Metabolisme alami mengubah senyawa itu menjadi zat kimia berbahaya asam oksalat. Saat asam oksalat masuk ke ginjal, ia menjelma kalsium oksalat yang serupa kristal-kristal kecil nan tajam. Inilah yang merusak ginjal balita. Penurunan angka kematian terjadi sejak digunakannya antidotum fomepizole sebagai terapi pengobatan gagal ginjal akut. Sejak 25 Oktober 2022, distribusinya telah diperluas. Sahabat Liputan 6, demikian headline liputan6.com. Saya Wayan Diananto undur diri. Sampai jumpa.